Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma Meisasi, kelas B4 2017. NIM saya 17220238. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai resume, analisis dan desain pekerjaan, lalu resume perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, analisis dan desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan kerja seorang atau sekelompok karyawan secara organisasional. Desain pekerjaan atau job design merupakan faktor penting dalam manajemen, terutama manajemen operasi, karena selain berhubungan dengan produktivitas, juga menyangkut tenaga kerja yang akan melaksanakan kegiatan operasi perusahaan. Tujuan desain pekerjaan secara umum adalah untuk penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan perusahaan, teknologi, dan perilaku. Dengan demikian, dari sudut pandang personalia, desain pekerjaan sangat mempengaruhi kualitas kehidupan kerja, di mana hal ini tercermin pada kepuasan kerja para karyawan yang memegang jabatan tersebut. Elemen-elemen desain pekerjaan. Yang pertama, elemen organisasional. Elemen-elemen organisasional pada desain pekerjaan bersangkutan dengan efisiensi pekerjaan-pekerjaan yang dirancang secara efisien, kemudian mendorong karyawan yang mampu dan termotivasi untuk mencapai keluaran maksimum. Elemen-elemen organisasional mencakup pendekatan mekanistik, aliran kerja, dan praktek-praktek kerja. Yang kedua, elemen lingkungan. Aspek kedua desain pekerjaan berkaitan dengan elemen-elemen lingkungan. Seperti hampir dalam semua kegiatan personalia, para perancang pekerjaan tidak dapat mengabaikan pengaruh lingkungan eksternal. Elemen-elemen lingkungan pokok dalam perancangan pekerjaan adalah kemampuan dan tersedianya karyawan potensial dan pengharapan sosial. Yang ketiga, elemen keperilakuan. Dalam elemen keperilakuan, ada beberapa elemen keperilakuan yang perlu dipertimbangkan dalam desain pekerjaan, yaitu otonomi, yang berarti mempunyai tanggung jawab atas apa yang dilakukan. Lalu variasi, yang apabila kurangnya variasi pekerjaan maka akan menimbulkan kebosanan, selanjutnya menimbulkan kelelahan sehingga timbul kesalahan-kesalahan. Lalu ada identitas tugas. Bila pekerjaan tidak punya identitas, menimbulkan karyawan kurang tanggung jawab atau kurang puas atas hasil pekerjaannya. Yang terakhir, umpan balik. Bila pekerjaan memberikan umpan balik atas seberapa baik pekerjaan, maka karyawan termotivasi untuk melaksanakan dengan baik. Analisis pekerjaan adalah menempatkan orang yang tepat pada suatu pekerjaan tertentu sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan pengalaman dalam melakukan suatu pekerjaan. Pada hakikatnya, semua orang menduduki jabatan manajerial atau pejabat negara sekalipun adalah sumber daya manusia juga. Berarti, dalam satu organisasi atau negara diperlukan keberadaan sekelompok orang-orang analisis pekerjaan yang bertugas melakukan analisis terhadap suatu atau semua pekerjaan yang ada. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam analisis jabatan, yaitu tentukan lebih dulu tugas-tugas pokok yang harus ada dalam jabatan itu, termasuk di dalamnya perilaku dan aktivitas yang melekat pada jabatan itu. Lalu, mengidentifikasi knowledge, abilities, dan other characteristic. Selanjutnya, mengenai perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Tujuan dari perencanaan SDM ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh supply dan demand dalam konteks SDM perusahaan. Perencanaan SDM bermanfaat bagi perusahaan dalam berbagai hal, yaitu membantu HR mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari.
HR bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai. Sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan, perencanaan SDM memungkinkan HR untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu, proses perencanaan SDM yaitu persediaan tenaga kerja saat ini. Langkah paling awal yang bisa dilakukan dalam memenuhi perencanaan SDM yaitu menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Penilaian ini termasuk studi komprehensif dari berbagai aspek SDM seperti jumlah, skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, jabatan, kinerja, kompensasi, dan lain sebagainya. Lalu ada kebutuhan SDM di masa mendatang. Langkah selanjutnya dari perencanaan SDM yaitu menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Dalam langkah ini, berbagai variabel HR seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Lalu selanjutnya perkiraan permintaan SDM. HR bisa mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari dan membuat demand forecast, perkiraan permintaan. Dalam langkah ini penting juga untuk mengetahui strategi dan objektif bisnis jangka panjang agar perkiraan permintaan bisa sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Lalu yang terakhir ada strategi dan implementasi pencarian SDM. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari evaluasi supply dan demand SDM, HR bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan SDM yang sudah dibuat. Strategi yang dibuat tentunya harus bisa memberikan solusi bagi kekurangan masalah SDM di perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.